Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang orang yang mencari keberkahan mengharapkan keberkahan dari pepohonan atau bebatuan atau selainnya, serta meyakini adanya keberkahan pada hal-hal itu. Keterkaitan bab ini dengan Kitabut Tauhid, bahwasannya bab ini adalah kelanjutan dari penyebutan perbuatan-perbuatan syirik yang bertentangan dengan tauhid atau yang meniadakan tauhid secara keseluruhan atau meniadakan kesempurnaannya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, penulis Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, semoga Allah merahmatinya, berkata, Babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang orang yang mencari keberkahan dan mengharapkan keberkahan dari pepohonan atau bebatuan dan selainnya, serta meyakini adanya keberkahan pada hal-hal itu. Wa qaulullahi ta'ala, asyarah penjelasan, kabuq'atin au qabrin wa nahwi dzalik, seperti suatu tempat atau suatu kuburan dan selain itu. Ai fahuwa musyrik, yaitu maka dia pelaku kesyirikan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, penulis semoga Allah merahmatinya berkata, wa qaulullahi ta'ala, firman Allah ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza, kabarkan kepadaku tentang berhala-berhala ini, apakah bermanfaat atau berbahaya. Al-lata dibaca dengan taknya tidak ditasydidkan, al-lata, dan dibaca dengan taknya ditasydidkan, al-lata, al-latta. Berdasarkan bacaan yang pertama, al-lata adalah nama batu yang berwarna putih
yang dipahat padanya ada suatu rumah di Taif. Berdasarkan bacaan yang kedua, Al-Latta adalah ismu fa'il dari kata kerja latta, untuk orang yang dahulu pernah membuat roti untuk para jamaah haji, lalu dia meninggal dunia, kemudian mereka mengitari kuburannya. Al-Uzza adalah pohon samr yang dibangun di sekitarnya, ada bangunan dan dijadikan padanya tirai-tirai di antara Mekah dan Taif. Wa manat ats-tsalitsata al-ukhra, yang mana adalah patung yang ada di antara Mekah dan Madinah. Ats-tsalitsata al-ukhra adalah celaan untuknya. Alakumudz dzakaru wa lahul untha, apakah kalian menjadikan untuk kalian apa yang kalian cintai, yaitu laki-laki? Walahul untha, dan untuknya kalian menjadikan perempuan. Untuk Allah, di mana kalian mengatakan malaikat-malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Tilka idzan qismatun dhiza, kalau begitu itu adalah pembagian yang zalim, lagi batil. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum, tidak lain Al-Lata, Al-Uzza, Manah adalah sekedar nama yang kalian namai dari diri kalian sendiri. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak menurunkan terkaitnya satu hujjah pun, satu bukti pun yang menguatkannya. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus, tidaklah mereka mengikuti, mereka tidak memiliki sandaran kecuali prasangka baik mereka kepada bapak-bapak mereka, nenek-nenek moyang mereka, dan bagian-bagian jiwa mereka untuk mendapatkan kekuasaan. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, sungguh Nabi Muhammad SAW datang kepada mereka dengan membawa petunjuk dari Rabb mereka. Ya, petunjuk adalah diutusnya para rasul dengan membawa hujjah yang jelas dan kebenaran yang nyata.
Keterkaitan ayat ini dengan bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Padanya terdapat pengharaman mencari keberkahan dari pepohonan, bebatuan, dan selainnya, dan itu dianggap sebagai perbuatan syirik. Karena sesungguhnya orang-orang yang beribadah kepada berhala-berhala yang disebutkan pada ayat ini tidak lain mereka meyakini didapatkannya keberkahan darinya karena mengagungkannya dan karena berdoa kepadanya, sehingga mencari keberkahan dari kuburan seperti mencari keberkahan dari Al-Lat, seperti mencari keberkahan dari pepohonan, dari bebatuan, mencari keberkahan dari pepohonan dan dari bebatuan, seperti mencari keberkahan dari Al-Uzza dan Manah. Asyarah, penjelasan. Wa kana Al-Latu li Thaqif. Al-Lat milik Thaqif. Wal-Uzza li Quraisy wa Bani Kinanah. Al-Uzza milik orang-orang Quraisy dan milik Bani Kinanah. Wa Manah li Bani Hilal, dan Manah milik Bani Hilal. Wa qala Ibnu Hisham, Ibnu Hisham berkata, kanat li Hudzailin wa Khuza'ah. Manah milik Hudzail dan Khuza'ah. Fa amma Al-Latu fa qara'a al-jumhuru bi takhfif at-ta'. Mayoritas ulama membaca Al-Latu dengan taknya tidak ditasydidkan. Wa qara'a Ibnu Abbas wa Ibnu Zubairi wa Mujahidin wa Humaidin wa Abu Salihin wa Ruwaisin wa Ya'qub bi tasydidit ta'. Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, Humaid, Abu Salih, Ruwais, dan Ya'qub membaca Al-Latu dengan taknya dijadikan berharokat tasydid. Fa'ala al-ula qala al-A'mashu sammau Lata min al-ilah wal-Uzza min al-Aziz. Berdasarkan bacaan yang pertama, Al-A'mash mengatakan mereka menamai Al-Lata dari kata ilah dan Al-Uzza dari kata Al-Aziz. Qala Ibnu Jarir berkata, wa kanu qad ishtaqqu ismaha min ismillahi ta'ala. Dahulu mereka mengambil namanya dari nama Allah. Faqalu Al-Lata mu'annathatun minhu. Mereka mengatakan Al-Lata adalah mu'annathah dari kata ilah, dari kata Allah. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan dengan ketinggian yang sangat besar. Qala, dia berkata, wa kadzal Uzza min al-Aziz. Demikian Al-Uzza berasal dari kata Al-Aziz. Wa qala Ibnu Katsir berkata, Al-Lata kanat sakhratan bayda'a mankushatan 'alaiha baitun bit-Taif. Al-Lat adalah batu berwarna putih yang diukir, padanya ada rumah di Taif. Lahu astarun wa sadanah, yang ada padanya tirai-tirai dan ada padanya tirai-tirai dan sadanah. Wa haulahu fina'un mu'azzamun 'inda ahli Taif. Di sekitarnya ada halaman yang
diagungkan oleh penduduk Taif. Wahum Thaqifun wa man tabi'aha. Mereka adalah Thaqif dan yang mengikutinya. Yaftakhiruna al-Mughirah bin Syu'bah. Yaftakhiruna bihi ala man adahum min ahya'il Arab ba'da Quraisy. Mereka berbangga dengannya di hadapan orang selain mereka dari kampung-kampung di Arab setelah Quraisy. Qala Ibnu Hisham berkata, fa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mughirah bin Syu'bah fahadamaha wa harraqaha bin nar. Ibnu Hisham mengatakan Rasulullah mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah lalu menghancurkannya dan membakarnya dengan api. Wa 'ala tsaniyah, berdasarkan bacaan yang kedua, yaitu taknya ditasydidkan, ta. Qala Ibnu Abbas berkata, kana rajulan yaluttu as-sawiqa lil haji. Al-latta adalah seorang laki-laki yang membuat adonan roti untuk orang yang mengerjakan haji. Falamma mata akafu ala qabrih. Ketika orang itu meninggal dunia, mereka mengitari kuburnya. Dzakarahul Bukhari. Ini disebutkan oleh Al-Bukhari. Qala Ibnu Abbas berkata, kana yabi'u as-sawiqa was-samna 'inda sakhratin. Lat adalah orang yang menjual sawik dan saman di sisi sebuah batu besar. Falamma mata dzalika ar-rajulu 'abadat thaqifu tilka as-sakhrati i'zaman li sahibis sawiq. Ketika laki-laki itu mati, maka penduduk Thaqif beribadah kepada bebatuan itu, batu besar itu, untuk mengagungkan orang yang membikin makanan mereka dari adonan roti. Wa an Mujahidin nahwu, dari Mujahid sepertinya. Wa qala, dan dia berkata, falamma mata abaduhu. Ketika laki-laki itu meninggal, mereka beribadah kepadanya. Rawahu Sa'id bin Mansur, diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur. Wa kadza rawa Ibnu Abi Hatim 'an Ibni Abbas annahum abaduhu wa binahwi hadza qala jama'atun min ahli al-'ilm. Demikianlah diriwayatkan Ibnu Hatim dari Ibnu Abbas bahwa mereka beribadah kepada laki-laki yang sudah meninggal, laki-laki yang sudah mati itu. Dan semacam ini dikatakan oleh sejumlah dari ahli ilmu. Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah berkata, qultu, saya katakan, la munafata bainal qawlain. Dua pendapat itu tidak saling bertentangan. Fa innahum 'abadus sakhrata wal qabra ta'alluhan wa ta'ziman. Karena sesungguhnya mereka beribadah kepada batu yang besar itu dan kepada kuburan laki-laki itu. Ta'alluhan wa ta'ziman, karena menganggapnya sebagai sesembahan dan karena mengagungkannya. ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور. Untuk hal inilah masyahid dibangun dan kubah-kubah dibangun di kuburan. Wattukhidat awthanan, dan dijadikan sebagai berhala-berhala. Wa fihi bayanu anna ahlal jahiliyyati kanu ya'buduna as-salihina wal asnama wal awthan.
Padanya terdapat faedah, yaitu penjelasan bahwa penduduk jahiliyah dahulu mereka beribadah kepada orang-orang saleh, berhala-berhala dan patung-patung. Wa ammal Uzza faqala Ibnu Jarir. Adapun Uzza, Ibnu Jarir mengatakan, kanat syajaratan 'alaiha bina'un wa astar. Al-Uzza adalah pohon yang padanya ada bangunan dan padanya ada tirai. Binakhlatin baina Makkah wa Taif. Di antara Mekah dan Taif. Kanat Quraisyun yu'azzimunaha. Orang-orang Quraisy mengagungkannya. Ya, dahulu orang-orang Quraisy mengagungkannya. Kama qala Abu Sufyan. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Sufyan. Yauma Uhud. Pada hari peperangan Uhud. Lana al-Uzza wa la Uzza lakum. Kita memiliki Uzza dan kalian tidak memiliki Uzza. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulu, katakan, Allahu maulana wala maula lakum. Allah adalah pelindung kami dan kalian tidak memiliki pelindung. Warawan Nasa'i wa Ibnu Mardawayh an Abi Tufail qal. An-Nasa'i meriwayatkan dan Ibnu Mardawayh meriwayatkan dari Abu Tufail. Qala, dia berkata, lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Makkah, ba'atha Khalid bin al-Walid ila Nakhlah wa kanat biha al-Uzza. Rasulullah mengutus Khalid bin Walid ke Nakhlah, padanya terdapat al-Uzza. Wa kanat ala 3 samurat. Faqata'a as-samurat wa hadama al-bait alladhi kana 'alayha. Khalid bin Walid menghancurkan rumah yang ada padanya. Thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarah. Kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengabarkan kepadanya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irji', kembalilah, fa innaka lam tasna' syai'a, karena sesungguhnya kamu belum melakukan sesuatu pun. Faraja'a Khalidun. Lalu Khalid kembali. Falamma absarathu sadanatu am'anu fil jabal. Ketika para penunggu melihat Khalid bin Walid, ya, mereka berada di gunung. Wahum yaqulun, mereka mengatakan, ya Uzza, ya Uzza. Wahai Uzza, wahai Uzza. Fa'ataha Khalid. Lalu Khalid mendatanginya. Fa'idha mra'atun uryanah. Lalu tiba-tiba ada perempuan yang telanjang. Nasyiratun sya'raha. Tahfinu turaba ala ra'siha. Fa'ammamaha bisayf. Faqatalaha. Lalu Khalid bin Walid memenggal perempuan itu dengan pedang lalu membunuhnya. Thumma raja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Kemudian kembali kepada Rasulullah lalu mengabarkan kepada beliau apa yang terjadi. Lalu Rasulullah bersabda, tilkal Uzza, itulah Uzza. Qala Abu Salih berkata, kanu yu'alliquna 'alaiha suyuru wal 'uhun. Rawahu Abdu bin Humaid wa Ibnu Jarir. Qultu, Syekh Muhammad bin Abdurrahman Hasan, Syekh Abdurrahman bin Hasan berkata, saya katakan, wa kullu hadha, semua ini, wa ma huwa a'zamu minhu yaqa'u fi hadhihi al-azminati 'inda dara'ihil amwati wa fil masyahidi. Semua ini dan yang lebih besar darinya terjadi di masa-masa ini pada kuburan orang-orang yang meninggal dunia dan pada bangunan-bangunan yang dibangun di sekitarnya. Wa amma mana,
fakanat bil mushallali 'inda Qudaid. Adapun Manah di Mushallal di sisi Qudaid, baina Makkah wal Madinah, di antara Makkah dan Madinah. Wa kanat Khuza'atu wal Ausu wal Khazraju yu'azzimunaha wa yuhilluna minha lil hajj. Dahulu orang-orang Khuza'ah, orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj mengagungkannya. Wa aslu ishtiqaqiha min ismillahil mannan. Asal pecahan katanya berasal dari nama Allah Al-Mannan, yang Maha memberikan karunia. Wa qila li kathrati ma yumna ayuraqu 'indaha min ad-dima'i lit-tabarruki biha. Dikatakan disebut seperti itu karena banyaknya darah yang ditumpahkan padanya untuk mencari berkah darinya. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها. Bukhari rahimahullah mengatakan terkait hadis Urwah dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwasannya innaha sanamun baina Makkah wal Madinah. Bahwasannya Manah adalah berhala yang ada di antara Mekah dan Madinah. Qala Ibnu Hisham berkata, فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali, lalu Ali menghancurkannya pada tahun penaklukan Mekah. Wa qala al-Imad bin Katsir, al-Imad bin Katsir mengatakan, fab'atha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Khalid bin al-Walid fi ghazwati Bani al-Mustaliq fakasaraha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Khalid bin Walid pada peperangan Bani al-Mustaliq, lalu Khalid bin Walid menghancurkannya, menghancurkan Manah. Fama'na al-ayati kama qala al-Qurtubi, makna ayat sebagaimana dikatakan oleh al-Qurtubi, anna fiha hadfan, bahwa padanya ada yang tidak disebutkan, takdiruhu perkiraannya, afara'aitum hadhil alihah, apa menurut pendapat kalian tentang ilah-ilah ini, anafa'at au darrat, apakah bermanfaat atau berbahaya, hatta takuna syuraka Allah Ta'ala, sehingga dijadikan sebagai sekutu-sekutu bagi Allah. Wa qawluhu, firman Allah Ta'ala, alakumudz dzakaru wa lahul untha, apakah kalian memiliki laki-laki sedangkan milik Allah perempuan? Qala Ibnu Katsir mengatakan, ataj'aluna lahu waladan, apakah kalian menjadikan untuk Allah anak laki-laki, wa taj'aluna waladahu untha, sedangkan kalian menjadikan perempuan sebagai anak Allah, wa takhtaruna lakumudz dzukur, kalian memilih untuk kalian laki-laki. Qauluhu, firman Allah Ta'ala, tilka idzan qismatun dhiza, kalau begitu itu adalah pembagian yang dhija ay jawr, yaitu zalim, wa batilah, lagi batil. Fa kaifa tuqasimuna rabbakum hadhil qismah, bagaimana kalian membagi untuk Rabb kalian dengan pembagian yang seperti ini? Allati law kanat baina makhluqina kanat jawran wa safahan, yang mana kalau hal ini terjadi di antara makhluk, maka ini adalah perbuatan kezaliman dan kebodohan. Fatunazzihuna anfusakum 'anil inath, kalian mensucikan diri kalian dari perempuan, wa taj'alunahunna lillahi ta'ala, dan kalian menjadikan perempuan untuk Allah Ta'ala. Wa qawluhu, firman Allah Ta'ala, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum, tidak lain Lat, Al-Uzza, Manah adalah sekedar nama yang kalian namai dan nenek moyang kalian namai. Ay min tilqa'i anfusikum, yaitu dari diri kalian sendiri. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak menurunkan satu hujjah pun, ay min hujjah, satu hujjah pun yang mendukungnya.
Yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Tidak lain mereka hanya mengikuti sekedar prasangka dan sekedar apa yang diselerai oleh hawa nafsu. Ay laisa lahum mustanadun illa husni dhannikum bi abaikum. Yaitu mereka tidak memiliki sandaran kecuali sandaran mereka adalah baik sangka mereka kepada nenek moyang mereka. Alladzina salaku hadzal maslakal batila qablahum, yang melakukan perbuatan yang batil ini sebelum mereka. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa. Wa illa hadhu anfusihim, yaitu kecuali bagian jiwa-jiwa mereka. Fi riyasatihim wa ta'zimi abaihimul aqdamin, yaitu terkait kekuasaan mereka dan pengagungan mereka terhadap nenek moyang mereka yang telah berlalu. Qauluhu, firman Allah Ta'ala, wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Sungguh para rasul datang kepada mereka dengan membawa petunjuk dari Rabb mereka. Qala Ibnu Katsir mengatakan, wa laqad arsalallahu ta'ala ilaihimur rusula bil haqqil muniri wal hujjatil qati'ah. Sungguh Allah Ta'ala mengutus para rasul kepada mereka dengan kebenaran yang bersinar dan dengan hujjah yang pasti. Wa ma'ahadha, bersamaan dengan hal ini, mattaba'u ma ja'uhum bihi walan qalulah. Bersamaan dengan hal ini, mereka tidak mengikuti apa yang dibawa oleh para rasul kepada mereka dan tidak mentaatinya. Wa mutabaqatul ayati litarjamah, keterkaitan ayat-ayat dengan judul bab, min jihati anna ubbada hadhil awthana innama kanu ya'taqiduna husul al-barakati minha, yaitu dari sisi bahwasanya orang-orang yang beribadah kepada berhala-berhala ini tidak lain mereka meyakini adanya keberkahan darinya, bita'zimiha wa du'aiha wal isti'anati biha والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك, dengan cara mengagungkannya, dengan cara berdoa kepadanya, dengan meminta tolong kepadanya, dengan bersandar kepadanya untuk mendapatkan apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka dambakan, yaitu keberkahan darinya dan syafaat darinya dan selain itu. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزى ومنات من جملة فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان. Sehingga berdasarkan ayat mencari keberkahan dari kuburan orang-orang saleh seperti Al-Lat, dari pepohonan dan bebatuan seperti Uzza dan Manah, seperti perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku kesyirikan terhadap berhala-berhala itu. Faman fa'ala mithla dhalik, maka barang siapa yang melakukan perbuatan semacam itu, aw i'taqada fi qabrin aw hajarin aw syajarin, faqad ضاها عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك, atau meyakini pada suatu kuburan atau suatu bebatuan atau suatu pepohonan adanya keberkahan, maka sungguh penyembah-penyembah berhala ini menyamakannya.
terkait apa yang mereka dahulu lakukan, menyamakan, disamakan dengan perbuatan syirik ini. Ala anna al-waqi'a min ha'ula'il musyrikina ma'a ma'budihim a'zamu mimma waqa'a min ula'ik. Sesungguhnya yang terjadi dari orang-orang musyrik terhadap sesembahan-sesembahan mereka lebih besar lagi dari apa yang terjadi dari mereka itu. Fallahul musta'an. Maka hanya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang dipetik dari ayat di surat An-Najm, yaitu ayat 19 sampai ayat 23, sesungguhnya mencari keberkahan dari pepohonan, bebatuan dan selainnya adalah perbuatan syirik. Disyariatkan berdebat dengan para pelaku kesyirikan untuk membatalkan kesyirikan mereka dan untuk menetapkan tauhid. Sesungguhnya suatu hukum tidak akan tetap kecuali dengan adanya dalil dari yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar prasangka dan hawa nafsu. Sesungguhnya Allah Ta'ala betul-betul menegakkan hujjah dengan cara mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.